Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5-6. Tertulis demikian. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum, burung gagak seringkali dianggap sebagai pertanda buruk. Salah satunya adalah pertanda kematian, karena warna bulunya yang hitam pekat dan sifatnya yang pemakan bangkai. Menurut penelitian, burung gagak merupakan salah satu jenis binatang yang punya tingkat kecerdasan dalam konteks tertentu, mirip dengan anak manusia usia 7 tahun. Burung gagak termasuk binatang yang pintar dalam memecahkan masalah, dan burung gagak bisa mengenali wajah manusia. Kalau misalnya kita jahat terhadap burung gagak, maka dia bisa mengingat dan mengenali wajah kita dalam pertemuan selanjutnya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5-6 ini, tertulis bagaimana Nabi Elia dipelihara Tuhan melalui burung-burung gagak. Tertulis di sini, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dalam masa kekeringan yang parah yang sedang terjadi di wilayah bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit, sebuah sungai yang kecil. Dan di situ Tuhan memelihara kehidupan Elia. Penyediaan Tuhan dan pemeliharaannya itu bergantung pada ketaatan kita. Kalau kita taat pada firman-Nya, maka pemeliharaannya itu akan dinyatakan. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk memelihara kita. Kita menuntut Tuhan ini dan itu, tapi kita tidak mau pergi ke sungai Kerit. Artinya kita tidak mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Penyediaan Tuhan yang unik seringkali bergantung pada sikap penundukan diri kita pada firman-Nya, dan keajaiban pemeliharaannya itu terjadi ketika kita melangkah selaras dengan kehendak-Nya. Dalam peristiwa pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia, kita melihat di sini terjadi sesuatu yang sangat-sangat unik, sangat-sangat di luar dari pemikiran normal kita. Secara alamiah, burung gagak akan memakan daging untuk dirinya sendiri. Tapi di sini kita melihat burung gagak yang disuruh oleh Tuhan justru membawa daging kepada Elia. Betapa Tuhan bisa mengatur dan mengubah insting seekor binatang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaannya. Tuhan berdaulat atas semua, atas ciptaannya. Tuhan berdaulat atas hal-hal yang paling kecil sekalipun. Dan Tuhan bisa memakai hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa kita terima dengan pikiran kita. Tuhan bisa memakai hal-hal yang kelihatannya tidak lazim untuk terjadi bagi kita demi memelihara kehidupan kita. Dalam ayat ini dituliskan,
bahwa burung-burung gagak itu datang pada waktu pagi dan petang. Tuhan tidak menyuruh burung gagak itu datang berombongan begitu banyak lalu memberikan stok makanan yang luar biasa banyak bagi Elia untuk berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menyuruh burung-burung gagak itu datang setiap hari memberikan makanan buat Elia. Penyediaan Tuhan setiap hari bagi Elia mengajarkan kepada saudara dan saya tentang pemeliharaan Tuhan setiap hari atas kita. Terlalu sering kita ingin langsung banyak, saudara. Tapi Tuhan mengajar untuk belajar merasa cukup dan belajar bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini. Jangan kita khawatir akan hari esok. Jangan kita khawatir akan hari ini. Karena hari ini ada berkat yang Tuhan sediakan, dan besok pun ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita. Cuma masalahnya, kita seringkali kurang percaya. Mari percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik dan Tuhan pasti akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik. Engkau Bapa yang peduli kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, tapi Engkau selalu tahu apa yang kami perlukan dan Engkau menyediakannya bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak khawatir akan hari ini, besok dan hari-hari selanjutnya, tapi sungguh-sungguh berserah kepadamu. Percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menciptakan, pasti memelihara kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami yang sakit dan yang dalam persoalan. Nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib atas kami semua. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, dan sempurnakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.